Kristen. Baik pendengar, sudah hadir di studio ada Bapak Yohanes Rian Widodo STH, penyuluh agama Kristen, yang akan menyampaikan mimbar agama Kristen malam ini. Untuk Pak Yohanes kami persilakan. Ya, terima kasih. Baik, selamat malam para pendengar setia mimbar agama Kristen RRI Pro 1 Palembang dimanapun ada berada, yang di sekitaran kota Palembang ataupun yang dimanapun yang sedang mendengarkan acara mimbar agama Kristen pada malam hari ini. Saya berdoa agar setiap kita yang mendengar dalam keadaan yang baik, keadaan yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan belajar tentang firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Malam hari ini kembali kami akan diberkati oleh firman-Mu. Biarlah firman yang sebentar akan kami dengar menjadi kekuatan bagi hati dan hidup kami, sehingga kami boleh terus semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan untuk waktu perenungan firman pada malam hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu tidak cukup terlihat bertumbuh. Ya, dari teks Alkitab saya ambil dari Markus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai dengan 14 dengan perikop menurut Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Yesus mengutuk pohon ara. Saya akan membacakan bagi kita semua. Saya membacakan dari terjemahan baru yang kedua. Ayat 12, keesokan harinya, sesudah mereka meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat-lihat kalau ia menemukan sesuatu pada pohon itu. Namun, tiba di situ ia tidak menemukan apa-apa selain daunnya, sebab memang bukan musim buah ara. Katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Murid-muridnya pun mendengarnya. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, perikop yang kita renungkan pada malam hari ini berbicara tentang Tuhan Yesus yang mengutuk pohon ara. Nah, jikalau kita melihat sekilas dalam teks pembacaan kita, sepertinya ada yang aneh gitu ya. Kenapa kok Tuhan Yesus itu mengutuk pohon ara itu? Sedangkan dalam teks tersebut dikatakan memang pada waktu itu sedang tidak musim buah ara ya. Memang bukan musimnya pada waktu itu. Nah, memang kalau kita melihat dalam pembacaan malam hari ini, kalau kita melihat dalam konteks di Indonesia ataupun dalam kacamata modern, mungkin terlihat agak janggal. Kenapa Yesus kok serta-merta mengutuk pohon ara yang memang tidak berbuah, dan memang musimnya memang bukan musimnya, seperti itu ya. Nah, akan tetapi oleh karena Alkitab kita ini ditulis dalam budaya Timur Tengah, tentu persoalan Yesus mengutuk itu bukan karena dia sedang lapar. Mungkin karena lapar kemudian mencari sesuatu dari pohon itu sehingga tidak menemukan dan dia mengutuk. Bukan, tidak sesimpel itu yang dapat kita pelajari. Tentu kita harus melihat dalam kacamata, dalam konteks budaya waktu itu. Nah, ketika kita
melihat pohon ara pada waktu itu, jadi saya mencoba menggali, mencari dari beberapa sumber, karena memang sedikit aneh gitu ya. Masa orang bukan musimnya kok dicari buahnya, tetapi tiba-tiba dikutuk seperti itu. Nah, ketika saya membaca dari beberapa sumber dan khususnya tentang pohon ara ini, jadi pohon ara itu ketika dia akan berbuah itu didahului dengan apa namanya kuncup buah dan berdaun lebat. Jadi dengan secara sederhananya, ketika pohon ara itu berdaun lebat atau dikatakan pohon itu berdaun, sebenarnya itu menandakan bahwa dia sedang berbuah. Nah, makanya kalau kita lihat di situ, Yesus tertuju kepada pohon ara yang satu ini, yang notabene pohon ara yang satu ini buahnya, daunnya itu sedang banyak dibandingkan mungkin pohon-pohon ara di sekitarnya. Nah, artinya gini, ketika pohon itu sudah berdaun, sudah menampakkan daunnya, seharusnya itu sebagai tanda bahwa dia berbuah. Makanya Tuhan Yesus pada waktu itu langsung menuju kepada pohon itu. Seharusnya pohon yang sudah menampakkan daunnya itu, pohon ara yang sudah berdaun itu harusnya berbuah. Kenapa? Karena dia punya daun sudah ada, dia punya daun sudah muncul sebagai tanda, sebagai permulaan bahwa dia itu akan berbuah. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata pada waktu itu ketika dia cari tidak ada ditemukan buahnya. Ya, seharusnya sudah ada daun, harusnya sudah ada buahnya, tetapi ketika dicari-cari tidak ada buahnya. Nah, memang Alkitab tidak sembarang menulis sebuah peristiwa. Ya, tidak ada mungkin dalam kita bisa berpikir secara sederhana, ngapain juga Alkitab menuliskan gitu ya, Yesus yang mengutuk pohon ara. Ya, untuk apa itu dituliskan? Tentu peristiwa ini dicatat dalam Injil Markus dan beberapa di Injil Matius juga dijelaskan bukan tanpa sebab. Tetapi dalam Injil Markus ini kita melihat sebenarnya ada sesuatu hal yang penting yang ingin Yesus sampaikan kepada para murid pada waktu itu dan kepada orang-orang pada waktu itu. Apa itu? Berkaitan dengan secara khusus kehidupan rohani mereka pada waktu itu. Yesus ingin menyoroti bagaimana kehidupan orang-orang pada waktu itu yang terlihat saleh, yang terlihat agamawi, yang terlihat begitu suci, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Makanya tema kita pada malam hari ini saya berikan tema tidak cukup terlihat bertumbuh. Jikalau kita merenungkan firman Tuhan ini dalam konteks masa kini sebagai orang Kristen yang hidup di zaman ini, kita akan melihat bahwa begitu banyak ya orang yang mungkin seperti pohon ara ini, terlihat subur, bertumbuh gitu ya, mungkin pelayanan aktif, apalagi di bulan Desember ya kan, persiapan Natal, jadi seksi acara kah, dekorasi, semuanya dihajar, semuanya diambil, sehingga terlihat begitu padat untuk pelayanannya. Begitu banyak pelayanan, mungkin khotbah sana sini, mungkin menjadi pemimpin pujian sana sini, kelihatannya rohani ya, sibuk dengan kegiatan-kegiatan
agamawi, sibuk dengan ritual-ritual ibadah yang ada, sibuk dengan kegiatan-kegiatan gerejawi. Tetapi seperti pohon ara tadi, ketika dilihat lebih dekat, ternyata tidak ada buahnya. Ya, tidak ada sesuatu yang berdampak dalam kehidupannya. Mungkin kita bisa sibuk dengan pelayanan kita. Mungkin kita bisa sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan. Tetapi jangan sampai kesibukan itu membuat kita terlihat bertumbuh secara rohani, tetapi di dalam hati dan jiwa kita terdapat kekosongan iman di dalamnya. Kita hanya terjebak dalam rutinitas agamawi, kita hanya terjebak dalam kegiatan-kegiatan seremonial, kita sibuk untuk pelayanan, kita sibuk untuk melayani, kita sibuk berkhotbah sana sini, kita sibuk mengerjakan ini dan itu, sehingga dalam kacamata orang lain kita Bapak A ini begitu rohani sekali. Kalau dia berdoa, doanya panjang, kata-katanya manis. Kalau dia khotbahnya bagus. Kalau dia pimpin pujian dengan bagus. Dia pelayanan, main musiknya dengan bagus. Tetapi ketika dilihat lebih dalam, di dalam hati kita terjadi kekosongan, kita tidak berdampak, kita tidak berbuah. Mungkin dalam pelayanan kita, kita merasa aku yang paling sibuk, aku si paling pelayanan deh, aku yang paling banyak jadwal. Bulan Desember ini aku paling banyak jadwal untuk pelayanan. Tetapi di sisi lain kita meninggalkan ataupun melupakan satu hal penting, bahwa yang Tuhan mau itu bukan kita sibuk pelayanan. Yang Tuhan Yesus mau itu bukan kita sibuk kesana kemari melayani dan sebagainya. Itu bagus, tetapi bukan di situ poinnya. Untuk apa kita sibuk pelayanan, tetapi hidup kita tidak jadi berkat bagi orang lain? Seperti pohon ara tadi, dia tumbuh subur, berbuah, berdaun yang banyak. Harusnya dengan daun yang banyak itu harusnya ada buahnya. Tetapi ternyata ketika dilihat, dicari dengan seksama, tidak ada buahnya. Nah, jangan sampai kehidupan kita, Bapak Ibu, para pendengar setia dimanapun mereka berada, kita begitu sibuk untuk ataupun mengatasnamakan kita pelayanan, mengatasnamakan kita melayani, namun hati dan hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Karena berbicara tentang buah, pohon yang menghasilkan buah itu kan tidak untuk dimakan oleh pohon itu, tetapi dinikmati oleh pihak lain, seperti itu ya. Sama halnya hidup kita. Kalau kita dikatakan kita berbuah, yang bisa melihat dan menikmati buah itu bukan diri kita. Kita nggak bisa mengklaim, aku sudah berbuah, aku tuh sudah berdampak, aku sudah pelayanan. Tetapi kalau dengan pelayanan kita, orang tidak membawa orang untuk berjumpa dengan Yesus, ketika kita sibuk pelayanan tetapi dalam pelayanan kita tidak membawa orang mengenal Tuhan, ya itu sama saja kita nggak berbuah. Ataupun dalam kehidupan kita, okelah, jangan dalam dunia pelayanan, ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau kita, ya kehadiran kita tidak membawa orang untuk melihat Yesus dalam diri kita, ya kita belum bisa berbuah. Meskipun kita rajin ke gereja, meskipun mungkin kita rajin ikut persekutuan,
Namun kalau sikap hidup kita tidak mencerminkan Yesus hidup dalam diri kita, perkataan, tindakan kita, apapun yang kita kerjakan tidak membawa orang melihat ada pribadi Yesus hidup dalam diri kita, kita belum bisa dikatakan berbuah. Ataupun kehadiran kita yang kita kerjakan tidak membuat orang semakin mengenal Tuhan, itu kita belum berbuah. Mau sehebat apapun kita berkhotbah, sehebat apapun kita memimpin pujian, sesibuk apapun kita pelayanan, kalau di atas semuanya itu orang lebih terpukau dengan kemampuan kita, bukannya memuliakan Tuhan, kita belum berbuah. Mungkin Tuhan kasih karunia kita dengan suara yang merdu, kita bisa pimpin pujian, kita bisa pimpin ibadah. Mungkin orang sampai menangis, tetapi kalau di atas semuanya itu kita merasa, oh lihat, karena aku yang pimpin, aku yang jadi worship leader, orang-orang semuanya pada menangis, terharu. Ya sudah, itu nol. Kenapa? Karena menganggap dirinya paling penting. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, para pendengar dimanapun kita berada saat ini, dari firman Tuhan ini saya secara pribadi ditegur dan diingatkan oleh Tuhan. Jangan kamu terlalu sibuk untuk pelayanan. Jangan kamu terlihat bertumbuh. Ya, ingat, terlihat bertumbuh itu belum tentu benar-benar bertumbuh. Ya kan? Terlihat bagus itu belum tentu benar-benar bagus. Semua pekerjaan kita, semua yang kita lakukan, itu semua akan diuji. Semua akan diuji di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menguji hati kita. Jangan kita sibuk mencari pujian, mencari pengakuan, validasi dari manusia. Ini loh, aku yang sibuk pelayanan. Oh, ini loh aku yang paling padat jadwalnya di bulan Desember ini. Oh, ini loh aku yang diundang Natal sana sini. Oh, aku yang dapat tugas main musik, tugas singer dan sebagainya. Kemudian kita merasa, wah, aku dipakai Tuhan. Aku yang paling radikal dalam pelayanan. Tetapi sekali lagi, Tuhan tidak hanya sekedar menuntut kita melayani. Yes, itu sebuah keharusan. Tetapi Tuhan menuntut kita untuk berbuah. Mari kita renungkan sepanjang kehidupan kita, sepanjang pelayanan kita, apakah kehadiran kita, apakah tingkah laku kita mungkin dalam dunia pekerjaan sudah mencerminkan sebagai orang percaya, sehingga orang lain melihat, oh itu tuh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hidupnya jadi saksi, jadi berkat, jadi teladan. Atau dalam dunia pendidikan mungkin, oh itu toh orang yang percaya sama Yesus, berbeda dengan yang lain. Atau dalam dunia pelayanan, kita jangan hanya fokus kepada pelayanan kita yang padat, tetapi mari kita mencoba mengintrospeksi diri kita, merenungkan lebih dalam, apakah melalui pelayanan yang saya kerjakan, apakah nama Tuhan dimuliakan? Apakah dengan itu orang bisa lebih mengenal pribadi Yesus? Apakah dengan saya melayani, orang semakin lagi rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, sehingga hidup kita boleh jadi berbuah, sehingga apapun yang kita kerjakan, nama Tuhan dimuliakan. Jangan kita menjadi orang yang bermuka dua. Di atas mimbar, wah, kita memuji Tuhan, haleluya, haleluya, dan segala macam.
ketika pulang ke rumah dari mulut yang sama juga mengeluarkan sumpah serapah, maki-makian dan sebagainya. Itu pun juga menjadi perenungan bagi kita dalam keluarga kita. Apakah dengan pelayanan yang kita kerjakan keluarga kita semakin mengenal Tuhan? Atau karena kita sibuk pelayanan sampai-sampai tidak ada waktu lagi untuk keluarga, sehingga keluarga juga mungkin berantakan atau keluarga tidak terurus, itu pun juga tidak berbuah. Untuk apa kita sibuk melayani tapi keluarga kita, orang terdekat kita, katakanlah kita pohon, orang yang dekat dengan pohon itu malah tidak pernah sama sekali menikmati buah itu. Nah, ini jadi persoalan juga. Di luar sana, wah khotbah bla 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 bla, diundang sana sini, tetapi di keluarga sendiri orang yang terdekat dengan dia sendiri belum pernah mencicipi buah. Ya kan? Ini jadi persoalan, sibuk pelayanan tetapi keluarga tidak ada ya diperhatikan. Contohnya seperti itu. Biarlah dari firman Tuhan pada malam hari ini kita diingatkan, ayo kita tidak hanya cukup kita terlihat bertumbuh, kita tidak cukup hanya terlihat, wah saleh ini orang, wah ini orang rohani sekali nih, kata-katanya rohani, mungkin pakaiannya rohani, ya kan, terlihat rohani tetapi tidak berbuah, terlihat bertumbuh tetapi tidak berbuah. No, Tuhan tidak mau itu. Sekali lagi saya tekankan, Tuhan Yesus menghendaki hidup kita berbuah. Ya minimal dalam hidup kita orang bisa melihat buah roh, kasih, sukacita dan sebagainya, kesabaran sampai dengan kepengendalian diri. Itu yang paling utama. Kalau dari buah roh satu pun tidak ada, wah itu dipertanyakan. Berarti kita hanya terlihat bertumbuh seperti pohon ara tadi. Jangan sampai Tuhan datang dan mengatakan, "Nyalah engkau, aku tidak mengenal engkau." Biarlah dari firman Tuhan ini kita kembali diingatkan, mari kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup berbuah, membuat orang semakin mengenal Tuhan melalui tingkah laku dan perkataan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman pada malam hari ini. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah. Tuhan, berkati para pendengar dimanapun mereka berada yang saat ini sedang mendengar. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk saudara-saudara yang mengalami bencana alam dimanapun mereka berada. Tuhan, berkati mereka, Tuhan tolong mereka. Jikalau sampai dengan hari ini mereka belum juga mendapatkan bantuan, Tuhan yang memakai relawan, orang-orang yang akan bekerja untuk menyalurkan bantuan kepada mereka. Dalam duka cita yang mereka alami, kehilangan harta benda, kehilangan orang yang dikasihi, Tuhan hiburkan mereka. Tuhan menguatkan mereka bila mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan, dan mereka juga melihat bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Yesus. Kami serahkan untuk hidup kami. Biarlah kami tidak hanya cukup terlihat bertumbuh, tetapi kami juga boleh menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Yohanes Rian Widodo STH untuk kehadirannya di Mimbar Agama Kristen di kesempatan malam ini. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Dan tentunya pendengar, kita akan tutup sekaligus untuk
kebersamaan kita dalam rangkaian Palembang sore ini. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, karena setelah ini akan ada Palembang malam ini bersama rekan saya Nadia Rabas Surya. Pamit, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mimbar Agama Kristen. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk